Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Devi Fitria. Saya duduk di kelas 12 MIA Emanurul Falah. Umur saya 18 tahun dan bercita-cita menjadi dokter. Di sini saya membahas tentang biografi Khalifah Bani Abbasiyah. Yang pertama, Abu Abbas As-Saffah. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga, Al-Ma'mun. Yang keempat, Harun Ar-Rasyid. Khalifah yang pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah yang menjabat pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 721 Hijriah sampai 754 Masehi. Beliau merupakan khalifah pertama Bani Abbasiyah, disebut juga sebagai salah satu pendiri Abbasiyah. Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau dilahirkan pada tahun 108 Hijriah di Al-Humaimah. Ayahnya bernama Muhammad bin Ali Al-Abbas dan ibunya bernama Rita Haritsiyah. Abu Abbas adalah seorang yang bermoral tinggi dan mempunyai loyalitas, sehingga disegani dan dihormati oleh kerabat-kerabatnya. Beliau memiliki budi pekerti yang baik, sopan santun, dan selalu menepati janji pada waktunya. Beliau diangkat oleh saudaranya, yaitu Ibrahim, sebelum ia ditangkap oleh pemerintah Umayyah pada tahun 129 Hijriah atau 746 Masehi. Beliau dibaiat menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan dan wafat di kota Anbar pada hari Ahad tanggal 10 Juni tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi. Jasa dan prestasi Abu Abbas As-Saffah. Melakukan usaha militer dengan menghancurkan sisa-sisa kekuatan dinasti Umayyah, perluasan daerah Islam, dan mendapatkan gelar As-Saffah yang berarti pengalir darah dan mengancam siapa saja yang membangkang. Khalifah yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur, yang menjabat pada tahun 137 sampai 159 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Beliau merupakan khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Humaimah, kampung halaman keluarga Abbasiyah, setelah migrasi dari Hejaz. Ayahnya bernama Muhammad. Cicit dari Abbas, dan ibunya bernama Salamah Al-Barbariyah, keturunan suku Barba. Ia dibaiat sebagai khalifah karena penobatannya sebagai mahkota oleh kakaknya yaitu As-Saffah. Ia mendirikan ibu kota baru Abbasiyah dan Damaskus, ke wilayah yang lebih jauh dari pengaruh Bani Umayyah. Beliau dikenal dengan khalifah yang cerdas dan tegas. Dialah yang menetapkan 7 kebijakan khalifah yang menjadi pedoman pemerintahan Bani Abbasiyah. 7 kebijakan ini dianalisa oleh para ahli sejarah mampu menjadi penyokong, pendorong, dan memberi motivasi besar. Al-Mansur meninggal pada tahun 775 Hijriah dalam perjalanannya ke Mekah untuk berhaji. Ia dimakamkan entah di mana di sepanjang jalan dalam ratusan nisan yang telah digali untuk membunyikan badannya dari orang-orang Umayyah. Ia pun digantikan oleh putranya Al-Mahdi. Jasa dan prestasi Abu Ja'far Al-Mansur. Pertama, pada masa pemerintahan Abu Ja'far, kerajaan besar di Selat Bosforus dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam dan Ratu Iren sebagai penguasa wilayah itu. Takluk dan membayar upeti yang banyak pada Abu Ja'far. Ratu Irena harus membayar upeti yang mahal karena kekalahannya. Kedua, ulama besar Ibnu Tabatiba menceritakan kehidupan Al-Mansur. Al-Mansur seorang raja yang agung, tegas, dan bijaksana. Alim, berpikir cerdas, amat disegani oleh rakyatnya. Al-Mansur tersangkut dengan kerasnya masa pemerintahannya setelah Abu Abbas As-Saffah. Pada tahun 755 Masehi, ia menyusun pembunuhan Abu Muslim. Ia berusaha memastikan bahwa keluarga Abbasiyah ialah yang tertinggi dalam urusan negara dan kedaulatannya. Atas khalifah akan tak diragukan lagi. Al-Mansur dikenal sebagai penerus kebijakan khalifah pertama dengan merintisnya Baitul Hikmah atau perpustakaan. Khalifah yang ketiga, Abdullah Al-Ma'mun, yang memerintah pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Beliau adalah khalifah ketujuh Bani Abbasiyah yang melanjutkan kepemimpinan saudaranya Al-Amin. Dia dilahirkan dari seorang hamba cahaya yang bernama Marajil. Dia meninggal saat masih keadaan nifas setelah melahirkan Al-Ma'mun. Dia dilahirkan 6 bulan lebih dulu dari saudara sebapak Al-Amin. Tempat pada malam Jumat di pertengahan bulan Rabiul Awal. Nama lengkapnya Al-Ma'mun Abdullah Abu Abbas
Sifatnya yang sangat menonjol diantaranya pemaaf. Beliau memaafkan pemberontakan Fadli bin al-Arabiyah yang telah menghasut komplotan penjahat menentang dirinya. Sejak kecil dia telah menimba banyak ilmu, seperti ilmu hadis dari ayahnya Hashim, dari Abu Muayyah al-Adarir, dari Ismail bin Aliyah, Hazrat al-Alwar, dan ulama-ulama lainnya. Prestasi Al-Makmum. Al-Makmum seorang khalifah penyokong ilmu pengetahuan dan menempatkan para intelektual dalam posisi yang mulia dan terhormat. Kekhalifahan Abbasiyah menjelma sebagai adu kuasa dunia yang sangat disegani. Wilayah perluasan daerah, wilayah kekuasaan dunia Islam terbentang luas mulai dari pantai Atlantik di barat hingga tembok besar di Cina di timur. Dalam dua dasawarsa kekuasaannya, menjadikan dunia Islam sebagai penguasa ilmu pengetahuan dan perdagangan di jagat raya, membuat lalu lintas dagang dari Teluk Paris menuju Tiongkok melalui daratan tinggi Pamir atau jalan sutera yang disebut Silk Road dan jalur maut yang disebut Sea Road, membangun Masjid Munazzaroh. Khalifah keempat Harun al-Rasyid yang menjabat pada tahun 170 sampai 194 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Harun al-Rasyid lahir di kota kecil Rai pada tahun 145 Hijriah atau 767 Masehi. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah selama 10 tahun. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi, khalifah ketiga, dan ibunya bernama Juraisiyah yang dijuluki Khuzuran yang berasal dari Yaman. Harun al-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia atau Iran. Pada masa mudanya, Harun banyak belajar dari Yahya bin Khalid al-Barmak dan wafat pada tanggal 24 Maret di Tus, Khurasan. Harun adalah seorang khalifah yang paling dihormati, alim, dan sangat dimuliakan. Sepanjang usia menjadi khalifah, pada waktu melakukan ibadah haji, beliau bersembahyang 100 rakaat setiap hari dan pergi melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki. Bersedekah, beliau sangat rahim dan pemurah, berhubungan dengan harta benda yang dimilikinya. Prestasi Harun al-Rasyid. Pertama, kota Baghdad sebagai ibu kota negara telah mencapai puncak kejayaan pada masa itu. Di dalam kota Baghdad dibangun taman kota yang indah, saluran air yang lancar, membangun peradaban ilmu pengetahuan seperti menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, mendirikan Majelis Al-Mutaqaroh, yakni lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah, masjid-masjid, dan istana. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.